Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh besar Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Rais Akbar sekaligus tokoh nasional di dalam perjuangan melawan penjajah. Selain beliau sangat alim di dalam keilmuannya, beliau adalah seorang wali Allah. Karena beliau adalah ulama yang sangat dihormati di Indonesia. Namun, tahukah kalian ternyata beliau mempunyai 4 karomah yang sangat besar yang akan diceritakan dalam cerita hikmah kali ini. Tetapi sebelum lanjut, ada baiknya tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini di dalam berbagi kebaikan. Al-Kisah, suatu saat sebagaimana dikutip dari ladunni.id, pada waktu terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi perang dikumpulkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mereka diberi minum air sambil membaca Ya Allah, Ya Hafid, Ya Allah, Ya Muhid, Fansurna ala qaumil kafirin. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama berperang. Siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, mereka pasti terkena tembakan musuh. Ada sejumlah pejuang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menceritakan kisah ini. Salah satunya Pak Si'in. Menurut dia, Kiai Hasyim Asy'ari mengetahui kejadian di tempat yang jauh. Allah memberi kemampuan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu jauh. Hal ini sama dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya dan memberi perintah kepada pasukan tersebut dari atas mimbar. Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang memberi pengajian kepada para santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, pada saat yang sama beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, beliau pun juga memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Dengan karomah Kiai Hasyim Asy'ari, penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pesantren itu berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Suasana sedang gelap karena hujan deras menyelimuti Kabupaten Bangkalan, khususnya di daerah Demangan, tempat Kiai Haji Hasyim Asy'ari nyantri kepada Syekhona Holil Bangkalan. Meskipun cuaca yang terus-terusan hujan, ada saja yang hendak bertemu kepada Syekhona Holil Bangkalan. Terlihat antara rintikan hujan, orang tua dengan sedikit sulit berjalan terhalang hujan dan hendak bertemu kepada Syekhona Holil. Melihat seorang tamu yang sedang kesulitan, Syekhona Holil Bangkalan lantas berseru kepada santri-santrinya, "Adakah yang berkenan menggendong tamuku yang sedang kesulitan?" Seorang santri dengan sigap dan cepat menjawab, "Kulo Yai, saya Kiai." Lantas segera berlari ke arah orang tua tersebut dan tanpa ragu santri tersebut menggendong orang tua tadi dengan hati-hati dan penuh takdim. Senang hati, seorang Syekhona Holil Bangkalan menerima tamu tersebut dan berbincang-bincang secara empat mata terhadap tamunya. Tak cukup lama percakapan mereka telah usai, kemudian Syekhona Holil Bangkalan mendatangi santri-santrinya seraya berucap, "Adakah yang bersedia mengantar tamuku untuk pulang?" Dengan cepat dan tanpa ragu, santri yang tadi menggendong tamu Syekhona Holil langsung menjawab, "Kulo mawon Kiai, saya saja Kiai."
santri tersebut menggendong dengan rasa hormat dan takdim keluar pondok pesantren. Setelah tak nampak santri dan tamunya keluar dari pondok, Syekhona Khalil Bangkalan berucap pada santri-santri lain, "Santri-santriku, lihatlah bahwa ilmuku telah dibawa oleh santri yang menggendong tamuku." Ternyata tamu yang digendong santri tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam, dan santri tersebut adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika masih muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Namun ketika sampai di situ ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung diuji oleh sang guru. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim Asy'ari terus naik. Begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim Asy'ari langsung meloncat ke bawah. Tentu hal itu sangat menakutkan. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanpa pikir panjang langsung meloncat. Namun ternyata beliau selamat. Dan inilah keteguhan hati Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menuntut ilmu kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Ada cerita yang menarik tatkala Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih belajar dengan Syekhona Khalil. Suatu hari Kiai Hasyim Asy'ari melihat Kiai Khalil menjawab bahwa cincinnya jatuh di WC. Kiai Hasyim Asy'ari lantas usul, semoga cerita yang diceritakan tadi memberikan tambahan barokah dan kita bisa tetap ber-NU dan mendapatkan barokahnya Syekhona Khalil dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.